Sebenarnya sudah ada kajian yang dibuat oleh para arkeologis barat dan dari Asia yang menunjukkan bahwa budaya piramid sebenarnya berasal dari Nusantara. Lebih tepatnya dikaitkan dengan sebuah benua yang telah tenggelam, yaitu Sundaland. Sudah cukup lama saintis-saintis barat mengeluarkan teori mereka mengenai Sundaland, dan kebanyakan teori ini memang benar. Namun demikian, sebagian besar ahli-ahli arkeologi, geologi, dan sejarah aliran pertama masih meragukannya karena menurut mereka ini semua pseudosciences dan arkeologi itu terlarang. Seperti yang kita tahu, sebenarnya banyak penemuan arkeologis yang terpaksa dirahasiakan oleh kerajaan-kerajaan tertentu karena ia bercanggah dengan teori-teori ilmuwan aliran pertama. Namun yang benar tetap akan tersingkap walau bagaimana cara pun kita menutupnya. Seperti kata orang Melayu, bangkai gajah kalau ditutupkan akan berbau juga. Di negara Indonesia kita tercinta, beberapa ahli arkeologi dan geologi ternama sedang giat untuk membuktikan bahwa sememangnya tanah Nusantara ini wujud sebuah ketamaduan purba yang tinggi teknologinya. Salah satu teknologi tamadun purba ini adalah pembinaan piramid. Profesor Robert Schoch dalam kajian beliau ada menyatakan bahwa sebenarnya ilmu pembuatan piramid bukanlah asli dari Mesir, tetapi sebaliknya milik bangsa yang lebih tua yang berasal dari timur di sebuah benua yang telah tenggelam. Menurut beliau, Sundaland yang tenggelam lebih kurang 70.000 tahun yang lalu telah memperlihatkan perjalanan satu kaum yang maju dan membawa ilmu pembuatan piramid ke seluruh dunia, termasuklah Mesir. Kajian yang dibuat beliau bukan saja menyentuh tentang bukti-bukti arkeologi, tetapi juga bukti linguistik, antropologi, DNA, dan geologi. Oleh itu adalah sukar untuk menyangkal teori yang dibuat beliau tanpa pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut. Tambah beliau, tamadun-tamadun utama dunia seperti Sumeria, Cina, Bolivia, Peru, dan lain-lain mendapat ilmu mereka dari orang-orang Sundaland, yakni Nusantara. Menurutnya, manusia dari Sundaland ini mempunyai ilmu pelayaran yang hebat dan telah berlayar ke seluruh pelosok dunia untuk menyebarkan tamadun mereka. Adakah Anda pernah menonton film 10.000 BC atau 10,000 Before Century? Jika belum, silahkan menonton, karena dalam film tersebut ada maksud tersembunyi. Jika kita teliti betul-betul dalam babak akhir film tersebut, setelah semua hamba-hamba itu memberontak pada penguasa yang mengarah untuk membuat piramid tersebut, coba melarikan diri dengan sebuah kapal besar yang disembunyikan di belakang piramid. Film ini dengan jelas mencoba memberi clue atau kata kunci kepada kita bahwa pembuatan piramid datang dari wilayah asing yang sangat jauh. Mungkin pernyataan ini terlalu asing bagi kalian semua, namun sebenarnya kenyataan Profesor Robert ini ada asasnya. Seperti yang setelah kami katakan, ahli-ahli arkeologi Indonesia sedang giat mencari piramid-piramid di seluruh Nusantara, dan hasilnya mereka berhasil menemui beberapa buah piramid dan step piramid yang berusia beribu-ribu tahun lebih tua dari piramida Mesir. Salah satu tapak yang telah dikenal pasti oleh geologis dan arkeologis Indonesia ialah di Gunung Lalakon, Bandung. Menurut mereka, setelah mereka mengadakan ujian batuan secara saintifik, mereka mendapati di bawah permukaan Gunung Lalakon terdapat bentuk batu-batuan yang seakan-akan dibuat oleh manusia dan bukan berbentuk secara alamiah. Jika ini memang benar bermakna Gunung Lalakon adalah salah satu piramid yang terbesar dan tertinggi di dunia, para tim yang digelar Turangga Seta mengklaim masih ada ratusan piramid lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mengatakan bahwa piramid-piramid itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Secara geomorfologis, bentuk Gunung Lalakon di Bandung maupun Gunung Sadahurip di Garut memang memiliki bentuk yang mirip dengan piramid. Mereka memiliki 4 sisi yang ternyata simetris. Adakah penemuan ini sama seperti penemuan di Bosnia? Kami juga mendapatkan pernyataan bahwa penggalian di Bosnia telah dihentikan karena kurang bukti ditemukan dan dihalangi oleh lembaga arkeologi yang berpengaruh di dunia.
Mengapa mereka betul-betul takut jika piramid ditemui di Bosnia atau di Indonesia? Selain daripada gunung yang telah kami sebutkan tersebut, sebenarnya ada banyak tapak lain, terutama tapak megalitik di Indonesia yang mempunyai bentuk berupa piramid dan step piramid. Di antaranya ialah Candi Sukuh yang sangat terkenal. Jika kita lihat betul-betul candi ini tidak ubah seperti piramid kaum Maya dan Aztec di Amerika Tengah. Selain Candi Sukuh, satu lagi candi yang hampir serupa ialah Candi Ceto. Semua ini terletak di tanah Jawa. Sebenarnya jika kita membuat kajian lebih mendalam, ciri-ciri pembuatan candi-candi di Nusantara adalah sangat unik. Hal ini didasarkan pada pembuatan step piramid. Contoh yang paling nyata ialah Candi Borobudur sendiri. Selain Borobudur, candi-candi lain seperti Candi Pasemah di Sumatera Selatan dan Candi Prambanan, terutama di bagian atasnya melambangkan Gunung Mahameru, mempunyai bentuk step piramid. Jadi pada pendapat kami adalah logis sekiranya kita katakan bahwa pembuatan piramid adalah tidak asing di Nusantara. Lalu ada pula rumah kaum Melayu Merina di Madagaskar, juga mengekalkan bentuk tiga segi dan piramid. Para pengkaji dari UKM sendiri pernah membuat kesimpulan bahwa di sekitar Tasik sini ada bukit-bukit yang berbentuk seperti piramid yang mempunyai 4 buju yang lurus. Tambahan lagi, jika kita lihat seni bina rumah-rumah Melayu di seluruh Nusantara, maka akan kita lihat tidak hilangnya tradisi piramid dalam masyarakat kita. Apakah yang kami maksudkan? Yang kami maksudkan adalah seni bina bumbungnya yang berbentuk piramid, dan antara contohnya ialah Masjid Kampung Laut. Apakah semua ini? Adakah benar piramid berasal dari Nusantara? Adakah benar Sundalen adalah Atlantis yang dicari-cari selama ini? Kami kemukakan persoalan ini untuk Anda semua pikirkan. Wallahu a'lam bishawab.